Firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 1-10. Dengarlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Elvira sudah memimpin dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Minta pimpinan Tuhan memberikan kita pengertian, memberikan kita kejelasan terhadap firman yang akan Dia nyatakan hari ini. Bapa, seperti firman yang Kau sebutkan di ayat 10 tadi, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kami berdoa agar pesan ini dapat tersampaikan dengan jelas, dengan kuat, dengan indah kepada setiap hati kami, agar di sini kami dapat kembali melihat bahwa Kristus datang untuk benar-benar mencari setiap kami yang terhilang, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, dan memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang berubah di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa agar firman ini tidak hanya masuk ke dalam pikiran kami saja, tidak hanya kami ngerti, tapi betul-betul masuk ke dalam hati kami dan membawa kami untuk melihat Kristus di dalam segala kuasa dan di dalam segala jalan penebusan yang telah Kau genapi di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita mau lanjut seri khotbah kitab Lukas, dan hari ini kita mau merenungkan satu kisah yang saya percaya saudara pasti sudah tahu, saudara sudah pernah dengar sebelumnya, yaitu kisah Tuhan Yesus yang berjumpa dengan seorang yang bernama Zakeus. Saudara, kisah ini meski terdengarnya sederhana, tadi kita udah baca bersama-sama saudara, tidak ada mujizat terjadi di sini, tidak ada kata-kata atau pengajaran-pengajaran yang besar seperti sebelumnya Yesus berkhotbah atau perumpamaan-perumpamaan di sini, tidak ada itu semua saudara. Tetapi saya ingin katakan bahwa kisah Zakeus ini bukan hanya kisah yang ditaruh di sini untuk sekedar lewat begitu saja saudara, tapi di dalam perikop ini ada satu hal yang Lukas ingin sampaikan kepada kita semua, dan ini berkaitan dengan seluruh pesan yang Lukas ingin sampaikan kepada kita mengenai misi Injil Kristus ke dalam dunia ini. Kenapa saudara? Karena kalau kita perhatikan di ayat 1, ini menarik saudara. Kita lihat dulu ya di ayat 1. Lukas mengatakan bahwa kisah ini terjadi saat Yesus itu sudah masuk ke kota Yeriko. Nah saudara, kalau masih ingat minggu lalu itu kita bahas tentang kisah Yesus menyembuhkan orang buta, dan Yesus menyembuhkan orang buta itu dikatakan dia masih ada di depan pintu gerbang kota Yeriko. Nah sekarang dia sudah masuk ke kota Yeriko saudara. Nah apa signifikansi kota Yeriko ini? Kota Yeriko ini saudara adalah kota terakhir sebelum Yesus itu melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Jarak Yeriko dari Yerusalem itu kurang lebih 28 km, dan ini seperti jarak Tangerang Jakarta saudara. Jadi dia itu bisa dikatakan udah deket banget saudara ke kota Yerusalem. Kenapa informasi ini penting saudara? Karena nanti saat Yesus sudah masuk ke kota Yerusalem, di sanalah Yesus nantinya akan ditangkap. Dia akan diadili, disiksa dengan keji sampai dihukum mati di atas salib di Bukit Golgota yang juga terletak di kota
Yerusalem. Itu artinya saudara, semakin dekat Yesus menuju ke Yerusalem, itu artinya semakin dekat juga Yesus akan menghadapi kematiannya. Tetapi di waktu yang sama, semakin dekat jugalah Yesus akan menggenapi seluruh rencana penebusan Allah. Untuk menebus dunia yang berdosa ini, kita yang berdosa, dan membawa manusia-manusia yang berdosa ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan karena saudara penggenapan ini sudah hampir tiba, udah deket banget saudara, ya, maka kini Lukas itu hendak memberitahukan kepada para pembaca itu dengan lebih jelas lagi, dengan lebih konkret dan dengan lebih besar lagi. Seperti ini misalkan begini saudara, katakan kita mau bikin acara Natal di bulan Desember nanti. Ya, saudara ini mungkin udah ada pemikirannya, tapi katakanlah ini asumsi. Misalnya kita mau bikin acara Natal di bulan Desember. Dari sekarang, di bulan September ini, kita mungkin udah sounding dulu ke jemaat. Hey, jangan lupa ya, nanti Desember kita bakal Natalan bareng, ada acara Natal bareng. Nah, udah makin dekat nanti saudara ke bulan November, kita akan umumin itu dengan lebih jelas lagi. Kita mungkin akan umumin dari atas mimbar ini, kita akan bikin flyernya, kita akan taruh di IG kita saudara. Dan nanti udah makin dekat lagi di bulan Desember, katakan udah 1 minggu sebelum acaranya, pengumumannya akan lebih ditingkatkan lagi. Mungkin nanti saudara di IG akan dibikin countdown. Ya, teman-teman nanti pengurus IG Topan dan teman-teman akan bikin countdown setiap harinya. 5 hari lagi, 4 hari lagi, 3 hari lagi. Terus dibikinlah video-video yang lebih menarik tentang Natal. Yang tujuannya bukan cuma mau ngajak doang, tetapi supaya apa saudara? Supaya euforia acara Natal yang akan kita selenggarakan bersama-sama, itu udah bisa kita rasakan selagi kita menunggu acara Natal itu. Nah, ini juga saudara yang Lukas ingin kerjakan di sini. Dengan adanya kisah Zakheus ini, dia ingin membagikan euforia itu, mempersiapkan kita para pembacanya saudara, untuk betul-betul melihat apa yang akan terjadi kepada Yesus di dalam karya penebusannya. Dan kiranya saudara, kisah ini pun juga dapat memberikan keindahan Injil kepada kita dengan lebih jelas, dengan lebih konkret lagi kepada kita semuanya. Nah saudara, kita akan sama-sama merenungkan kisah ini dalam 3 poin yang akan kita simak bersama-sama hari ini. Pertama, misi Injil Kristus menyatakan kasih karunia bagi yang berdosa. Misi Injil Kristus menyatakan poin kedua, perubahan hidup yang sesungguhnya. Dan poin yang ketiga berkata, misi Injil Kristus menyatakan janji penebusan yang harus tergenapi. Kita akan sama-sama menyimak masing-masing poin ini di dalam perikop yang tadi sudah kita baca secara dekat. Jadi jangan tutup Alkitab ya saudara. Kita akan masuk dan melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya di dalam Injilnya melalui semua poin-poin ini. Kita masuk ke poin yang pertama. Misi Injil Kristus menyatakan kasih karunia bagi yang berdosa. Kita lihat saudara apa yang Lukas sampaikan tentang Zakheus. Di ayat kedua, ini ada informasi yang menarik saudara. Lukas menuliskan bahwa Zakheus itu adalah seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Saudara, ini bukan semata-mata Lukas ingin memberikan profilnya begitu aja, tetapi kalau saudara ingat, di dalam keseluruhan kitab Lukas yang sudah kita pelajari, kita seringkali menemukan 2 kelompok orang ini yang Lukas seringkali angkat mereka sebagai orang-orang yang berdosa atau diasosiasikan sebagai orang-orang yang berdosa. Kita lihat misalnya pemungut cukai saudara. Jelas kita sudah melihat dari awal kitab Lukas sampai sekarang, pemungut cukai itu selalu dipandang sebagai orang yang sangat berdosa. Kenapa saudara? Karena kerjaan pemungut cukai itu adalah pemeras rakyat. Dia menagih pajak dengan harga yang sangat tingginya dan nanti dia akan mendapatkan keuntungan dari pajak yang diperas itu. Dan biasanya keuntungan yang didapatkan itu adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Itu dia kenapa saudara, orang-orang pada zaman itu melihat pemungut cukai itu ibaratnya seperti seorang pencuri. Dan menariknya, Zakheus dikatakan bukan cuma sebagai pemungut cukai, dia adalah kepalanya saudara. Kita nggak tahu pasti tugas kepalanya ini apa, tetapi dari keterangan ini kita bisa melihat bahwa Zakheus ini bisa jadi lebih kaya, lebih mendapatkan banyak uang daripada pemungut-pemungut cukai lainnya. Dan dia juga disegani di kalangan pemungut cukai, dan itu juga membuat dia terlihat lebih buruk lagi di mata masyarakat daripada pemungut cukai pada umumnya. Nggak cuma itu aja saudara, secara intensional Lukas juga bilang bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya. Kita tahu dia kaya karena profesinya sebagai seorang kepala pemungut cukai itu. Tetapi kalau kita ingat di seluruh kitab Lukas,
Kita juga melihat orang kaya itu seperti orang-orang yang berdosa, digambarkan orang-orang yang berdosa. Misalnya saudara, di Lukas pasal 12, saat Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang membangun lumbung untuk nanti dia menyimpan hartanya yang banyak saudara. Tetapi pada akhirnya dia mati dan dia dibilang orang kaya yang bodoh karena apa yang dia bangun itu sia-sia saudara. Atau di dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya di Lukas pasal 16, perumpamaan yang mungkin agak aneh kita lihat. Di situ kita lihat orang kaya itu tidak memperhatikan Lazarus yang duduk di depan rumahnya terus-menerus meminta pengasihan dari orang kaya ini. Tapi orang kaya ini biarkan dia. Orang kaya ini bahkan merendahkan dia dengan begitu rupa. Atau 2 minggu lalu saudara, di Lukas pasal 18, kita juga belajar dari percakapan Yesus dengan yang dikatakan seorang pemimpin kaya, di mana seorang pemimpin kaya ini akhirnya bersedih saat Yesus memintanya untuk menjual semua harta yang dia miliki karena hatinya saudara masih sangat bergantung pada kekayaannya, bukan kepada Tuhan. Nah, menariknya di sini saudara, kalau sebelumnya kita melihat orang kaya dan pemungut cukai itu digambarkan sendiri-sendiri, apakah itu satu orang itu hanya pemungut cukai saja atau dia orang kaya saja? Zakheus dibilang adalah dua-duanya. Dia kepala pemungut cukai, dia orang kaya. Jadi bisa dikatakan saudara, Zakheus ini adalah orang berdosa yang lebih buruk daripada pendosa-pendosa yang sebelumnya kita ketemu. He is the worst sinner so far di dalam kisah yang diangkat di dalam kitab Lukas. Tapi gak cuma itu aja saudara. Lukas sepertinya ingin memberikan keterangan yang lebih menyudutkan dalam tanda kutip si Zakheus ini. Ayat 3 dan 4 dikatakan juga Zakheus itu sebagai orang yang badannya pendek. Belum pernah saudara Lukas di dalam seluruh cerita-cerita yang diangkat di sini mendeskripsikan kondisi fisik seseorang. Ini baru pertama kali dibilang badannya pendek. Pendek di sini saudara, mungkin saja Zakheus ini punya kelainan, dia tingginya tidak seperti orang-orang dewasa pada umumnya pada saat itu. Dan kependekan Zakheus ini juga menunjukkan bahwa dia juga adalah orang yang dipandang tidak wajar di masyarakat saudara. Karena dia mungkin dipandang orang yang terkutuk. Itu dia kenapa saudara di ayat keempat, waktu Zakheus itu mau mencoba memandang Yesus, dia harus berusaha lebih keras, dia harus berlari memanjat pohon ara. Kenapa dia perlu melakukan ini saudara? Zakheus perlu melakukan ini. Kan sebenarnya dia bisa aja dong permisi gitu kan, minta kerumunan orang di situ, dia nyelip-nyelip sampai ke depan di situ saudara. Kemungkinan besar para penafsir Lukas berkata orang-orang itu nggak kasih Zakheus buat masuk ke dalam kerumunan itu untuk melihat Yesus. Mereka nggak mau kasih ruang buat Zakheus saudara. Karena kenapa? Zakheus itu orang yang terhina, orang yang nggak layak ada di dalam komunitas, di dalam crowd orang-orang pada saat itu. Dan ditambah lagi saudara, tindakan Zakheus naik ke atas pohon ini bukan tindakan yang biasa-biasa aja. Ini dipandang pada masa itu sebagai tindakan yang amat sangat memalukan. Kenapa? Karena pada zaman itu yang naik ke atas pohon itu cuma anak-anak. Gak ada saudara orang dewasa, orang normal pada saat itu naik ke atas pohon. Dan dengan Zakheus naik ke atas pohon, dia saudara itu sebenarnya sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kita lihat saudara, Zakheus dipandang atau digambarkan sebagai orang yang sangat berdosa, sangat rendah, sangat dipermalukan di dalam kehidupannya. Saya ingin tanya saudara, apakah saat ini pun saudara juga melihat Zakheus dalam diri saudara? Apakah saat ini saudara juga melihat dosa yang buruk, dosa yang membuat saat ini saudara rendah? Apakah saat ini juga saudara datang ke ibadah ini dengan perasaan malu, perasaan terhina, tidak berharga? Saudara merasa saudara orang yang sangat berdosa sehingga saudara merasa orang yang tertolak di sana sini saudara? Atau mungkin saudara juga merasa saat ini ditolak oleh Tuhan? Saya ingin katakan, jika saudara saat ini melihat Zakheus ada di dalam diri saudara, di dalam diri saya juga saat ini, saya ingin katakan saudara, Zakheus itu masalah yang serius. Yes, it is. Dosa selalu menjadi masalah yang serius. Tuhan tidak pernah menyepelekan sedikit pun dosa. Tetapi saya ingin katakan it's okay saudara sekarang untuk mengakui
dan meratapi Zakeus di dalam diri saudara saat ini. Namun saudara, saya ingin katakan, kita akui tapi jangan berlarut lama-lama dalam ratapan, karena sebentar lagi setelah ini akan ada pengharapan yang ingin Tuhan sampaikan bagi saudara dalam kisah ini saudara. Tapi saya ingin katakan juga, saat ini jika saudara tidak melihat Zakeus di dalam diri saudara, saudara merasa bahwa saat ini diri saya baik-baik aja kok. Saya ingin katakan saudara, sebetulnya saudara tidak merasa punya Zakeus itu bukan sama sekali tidak punya Zakeus. Kita cuma nggak sadar aja saudara, karena sebetulnya Zakeus saudara itu sudah tertutup. Mungkin tertutup oleh rutinitas saudara, kesibukan saudara, pikiran-pikiran lainnya. Atau saudara mungkin tanpa disadari saat ini saudara tahu ada Zakeus, tetapi saudara sedang menutupi Zakeus itu dengan berbagai cara, berbagai usaha. Misalnya saudara coba untuk ngelupain deh. Ya, saudara coba untuk ngelawan, ucapkan kata-kata afirmasi yang positif supaya Zakeus saya itu bisa tertutup, gitu saudara. Atau kita coba lawan itu dengan kesalehan hidup kita. Kita coba berbuat baik, kita coba usaha-usaha yang lebih lagi supaya Zakeus itu bisa hilang dalam hidup kita. Saudara, jika saat ini saudara tidak menyadari Zakeus dalam hati saudara, saya berdoa saat ini agar Roh Kudus kembali membuka hati saudara dan menyadarkan Zakeus itu saudara. Karena ini penting saudara. Karena kalau kita nggak sadar ada dosa di dalam hati kita nggak sadar ada Zakeus dalam hati kita, dosa itu bisa jadi silent killer. Pelan-pelan tanpa kita sadari membunuh kita nantinya. Dan sekali lagi, kita akan melihat pengharapan yang besar juga bagi saudara-saudara saat ini. Dan saya ingin katakan khususnya bagi saudara saat ini sedang berusaha sedemikian rupa untuk menutupi Zakeus saudara. Dan mungkin saudara saat ini udah merasa capek. Kok saya coba untuk berusaha menutupi dosa-dosa saya, tapi tetap aja dosa ini masih ganggu. Saya masih tetap merasa malu kalau ada di tengah-tengah komunitas. Saya masih merasa belum diterima di tengah-tengah komunitas kita. Saudara mungkin udah mencoba melakukan hal-hal yang bikin orang mungkin bisa akan melihat saudara, tapi masih gak berhasil juga. Saudara, saya ingin katakan, lepaskan semua usaha-usaha itu saudara untuk menutupi Zakeus. Akui Zakeusmu dalam kerapuhan kepada Tuhan saat ini juga. Karena kenapa saudara? Karena Tuhan memberikan pengharapan yang lebih besar dari semua usaha-usaha kita untuk betul-betul memenuhi dan mengatasi Zakeus dalam hidup kita. Dari tadi saya berbicara tentang pengharapan besar. Pengharapan apa ini saudara? Kita lihat di ayat kelima. Apa yang Zakeus dapatkan di situ. Di ayat 5, fokus narasi ini seolah berpindah saudara dari Zakeus kepada Tuhan Yesus. Lukas mencatat di sini saudara bahwa Yesus melihat ke atas, melihat Zakeus yang ada di atas pohon. Dia memanggil nama Zakeus untuk turun dari atas pohon dan berkata bahwa ia harus menumpang di rumahmu, di rumah Zakeus. Sekali lagi, terdengarnya seperti pernyataan yang biasa saja di sini. Tapi sebenarnya Yesus di sini sedang menunjukkan hatinya yang terdalam kepada Zakeus. Dari mana kita bisa lihat ini? Pertama, dikatakan di sini saudara, ada satu kata yang menarik. Yesus melihat ada kata ke atas, anablepo dalam bahasa Yunaninya. Ini menarik saudara, karena ini terkait dengan siapa Zakeus. Kita ingat Zakeus orang yang pendek. Selama hidupnya mungkin saudara, karena dia lebih pendek dari orang-orang kebanyakan. Orang itu selalu kalau melihat dia kemana? Ke bawah. Dia selalu dilihat direndahkan. Dia selalu melihat tertolak. Dia selalu di bawah. Tetapi ini mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya Zakeus, ada seseorang yang melihat dia ke atas. Dan orang itu bukan sembarang orang. Dia adalah Tuhan Yesus. Dan menariknya di sini saudara, Tuhan Yesus memandang Zakeus terlebih dahulu sebelum Zakeus itu bisa memandang Tuhan Yesus ke atas saudara. Dan apa di sini yang membuat Yesus memandang Zakeus saudara? Ada pendapat yang berkata Yesus melihat Zakeus karena kan Zakeus dibilang di situ dia udah berusaha, dia udah lari, dia udah melakukan
tindakan yang ekstra di situ, naik ke atas pohon mempermalukan dirinya sendiri. Jadi Yesus simpatik sama Zakheus gitu. Akhirnya Yesus panggil dia. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, Yesus tuh berada di tengah-tengah kerumunan. Dia tuh nggak ada agenda sama sekali buat ngelihat ke atas pohon, saudara ngapain? Nggak ini saudara, nggak mungkin gitu loh kalau Yesus itu memanggil Zakheus karena dia mau apresiasi perbuatan Zakheus, nggak mungkin. Ditambah lagi saudara, menariknya Yesus itu panggil namanya Zakheus duluan. Mereka belum kenalan, mereka belum pernah ketemu sebelumnya, tapi dipanggil nama Zakheus. Dan ini saudara, ini bukan panggilan secara random artinya. Yesus betul-betul, dia punya inisiatif untuk panggil Zakheus. Dia tahu siapa itu Zakheus sesungguhnya saudara. Dan apa yang Yesus tunjukkan kepada Zakheus di sini adalah yang dikatakan sebagai kasih karunia atau grace. Karena kasih karunia Yesus semata saudara, Zakheus yang tadinya harus berusaha terus-menerus untuk mendapatkan pengakuan, Zakheus yang tadi dilihat rendah oleh orang saudara, akhirnya kini Zakheus telah dilihat dan diakui bukan oleh orang sembarangan, tapi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena kasih karunia Tuhan semata juga saudara, Zakheus yang tadinya selalu berusaha mungkin untuk namanya itu didengar oleh orang, namanya itu diakui, namanya itu baik, bersih. Tapi sekarang Zakheus karena kasih karunia Tuhan Yesus, dia dikenal dan dipanggil oleh Tuhan langsung. Dan karena kasih karunia Yesus semata, Zakheus yang ditolak di sana sini tadinya, kini diterima penuh oleh Tuhan Yesus yang mau menginap, mau menumpang di rumahnya. Karena saudara pada masa itu kalau orang udah mau menumpang di rumah seseorang, itu artinya orang itu berkenan bagi dia. Karena kasih karunia Yesus semata, Zakheus yang berdosa saudara, Zakheus tidak hanya mendapatkan apa yang ia harapkan. Mungkin pada saat itu kita nggak tahu sih motivasi Zakheus apa mulai Tuhan Yesus. Mungkin dia sekedar penasaran aja saudara. Dia mungkin pengen ikutan crowd yang ada di sana juga. Tapi saudara, apa yang Zakheus dapatkan di sini itu lebih dari apa yang ia harapkan. Ia mendapatkan Yesus yang berlimpah kasih karunia. Dan kasih karunia yang telah menerima Zakheus ini juga dikatakan di ayat ke-6 adalah kasih karunia yang membuat Zakheus akhirnya bersuka cita. Dia bersuka cita karena dia telah dilihat, dipanggil, dan diterima oleh Yesus di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia ini juga saudara, hati kita yang dipenuhi oleh Zakheus, dosa kita, kerendahan kita, rasa malu kita, di dalam kasih karunia inilah kita sekarang dapat dipenuhi oleh penerimaan Tuhan. Apapun kondisi hidup kita saat ini saudara, saya ingin katakan, kita semuanya adalah orang-orang yang saat ini sudah diterima oleh Tuhan. Dan sampai kapanpun kita akan terus diterima oleh Tuhan. Karena apa saudara? Kasih karunia. Bukan karena prestasimu, bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita, rajinnya ibadah kita ikut CG. No, itu semua tidak memberikan andil apapun saudara, supaya kita diterima Tuhan. Tapi kita diterima Tuhan atas dasar inisiasinya Tuhan sendiri. Karena dia mengasihi kita begitu rupa. Dan atas dasar usahanya sendiri saudara. Untuk menerima setiap daripada kita. Pertanyaannya sekarang, apa buktinya saudara yang menunjukkan kalau kita sekarang itu sudah diterima oleh Tuhan? Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa sadari kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah diterima oleh Tuhan? Kita akan lihat di poin kedua. Misi Injil Kristus menyatakan perubahan hidup yang sesungguhnya. Tadi di poin pertama saudara kita sudah melihat bagaimana Yesus memanggil, mengangkat, dan menerima kita yang masih berdosa oleh karena kasih karunia-Nya semata. Tetapi saya ingin katakan di sini saudara, kasih karunia tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Saya ulangi statement ini. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita
apa adanya. Ingat saudara, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan yang kudus, Tuhan yang membenci dosa. Sehingga saat Tuhan memanggil kita, Tuhan juga pastinya akan mengubahkan kehidupan kita dari keberdosaan kita. Saat ini Tuhan terima kita, yes, tapi dia juga tidak berkenan tetap terhadap dosa-dosa kita, saudara. Dan oleh karena itu, saudara, dia saat ini akan terus mengubahkan kehidupan kita, mengerjakan supaya apa? Kita itu bertambah kudus. Dan kita semakin meninggalkan dosa kita. Itu artinya, saudara, orang yang telah diterima oleh kasih karunia Tuhan, hidupnya akan berubah. Dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini terjadi kenapa saudara? Karena perubahan hidup itu adalah buah dari keselamatan. Perubahan ini juga gak jadi secara otomatis. Kita gak langsung saudara, begitu kita terima Tuhan hari ini, kita otomatis plek, karakternya berubah. Tiba-tiba jadi orang yang baik. Tiba-tiba jadi orang yang bisa taat semua perintah-perintah Tuhan. Enggak begitu. Perubahan ini memerlukan proses. Dan mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Tetapi satu hal yang pasti, perubahan ini pasti akan terjadi. Jadi saudara, kalau mau tahu kita ini adalah orang-orang yang telah terima Tuhan atau enggak, kita orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan atau enggak, coba saudara lihatlah perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita dan dalam hidup sesama kita, saudara. Nah, perubahan hidup ini juga dialami oleh Zakheus setelah Kristus menerimanya. Lihat di ayat ke-8, saudara. Apa yang terjadi di situ? Zakheus setelah menerima Yesus menumpang di rumahnya, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara, Zakheus, si kepala pemungut cukai, yang tadinya dikenal sebagai pemeras harta orang-orang, kini saudara ada perubahan drastis terjadi. Dia jadi orang yang sangat murah hati. Bahkan saudara, kemurahan hati Zakheus itu dikatakan lebih daripada ekspektasi budaya pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu orang itu bisa menilai seseorang itu murah hati kalau dia itu rela memberikan kekayaannya 20% biasanya dari jumlah kekayaannya. Tapi Zakheus di sini mau kasih berapa? 50%. Lebih banyak dari orang-orang yang murah hati pada umumnya di saat itu. Ditambah lagi saudara, dia bilang dia mau mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang dia peras. Di mana penafsir ayat ini berkata, kemungkinan 4 kali lipat ini adalah sisa 50% dari kekayaan yang masih dia miliki. Kan tadi 50% dia bilang dia mau bagi buat orang-orang miskin. Dan sisanya yang 4 kali lipat ini bisa dibilang, ini dia mau kasih ke orang-orang yang dia peras sebelumnya. Artinya di sini, Zakheus sebetulnya rela melepaskan seluruh kekayaannya setelah ia menerima kasih karunia Kristus. Dan kalau saudara ingat saudara, kisah ini nih Lukas taruh setelah kisah yang 2 minggu lalu kita lihat tentang pemimpin yang kaya. Di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Dan ini ada maksudnya saudara, Tuhan taruh kisahnya di sini. Kenapa saudara? Karena 2 minggu lalu kita ingat apa yang Yesus minta kepada si pemimpin kaya itu. Untuk menjual semua kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin kaya itu gak mau kan? Pemimpin kaya itu dia bilang dia sedih hatinya waktu Tuhan Yesus bilang seperti itu. Tapi di sini ada seorang kaya yang bernama Zakheus tanpa Tuhan minta loh ini saudara. Tuhan gak bilang apa-apa sama dia. Tapi dia sendiri yang ngomong dia mau melepaskan semua kekayaannya. Gak dipaksa siapa-siapa. Kontras yang luar biasa saudara. Artinya waktu Tuhan bilang 2 minggu yang lalu ke pemimpin kaya itu, kalau dia bilang untuk dia melepaskan semua hartanya, itu Tuhan tuh gak berlebihan. Yesus itu benar-benar kasih lihat ini ada loh yang menghidupi perintahnya dengan setia. Dan kalau saudara masih ingat beberapa bulan lalu juga, saat kita membahas tentang bendahara yang tidak jujur, perumpamaan bendahara yang tidak jujur di Lukas pasal 16. Ini ada kaitannya juga di sini saudara. Kenapa? Karena di Lukas pasal 16 itu, di perumpamaan itu Yesus mau bilang kalau murid-muridnya itu bisa pakai kekayaannya untuk kerajaan Allah. Bisa mengelola itu dengan baik. Nah di sini, Zakheus dengan dia melepaskan kekayaannya, di situ juga dengan kata lain dia juga menaati perintah Tuhan di Lukas pasal 16 itu. Untuk dia memakai kekayaannya untuk perluasan kerajaan Allah.
untuk mereka yang membutuhkan. Dan ini saudara, satu perubahan yang drastis. Zakheus bukan cuma dia menaati semua perintah Tuhan dengan dia melepaskan kekayaannya itu. Tetapi ini adalah satu perubahan hidup yang gak mungkin terjadi tanpa adanya Tuhan hadir di dalam kehidupannya dia. Pertanyaannya, apa yang membuat Zakheus berubah sedrastis ini saudara? Saya ingin katakan satu hal di sini. Zakheus berubah karena Zakheus sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan materinya. Dan apa itu saudara? Dikatakan di ayat 9, yaitu keselamatan jiwanya di dalam Yesus. Begitupun dengan kita saudara, perubahan sesungguhnya hanya dapat terjadi dalam kehidupan kita. Itu kalau hati kita itu dipenuhi oleh sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Dan bagaimana hal ini terjadi saudara? Saya akan kasih satu contoh dari kehidupan saya pribadi. Saudara, saya harus akui saya ini orangnya berantakan. Saya itu orangnya jorok saudara. Kalau dulu saudara sebelum saya nikah itu main ke apartemen saya, saudara bisa bilang apartemen saya itu kayak kapal pecah. Makanan bisa ada di atas ranjang, bantal bisa ada di atas meja makan saudara. Dan itulah saya. Tapi saudara, belakangan ini kalau saya ketemu orang-orang tuh ada yang bilang sama saya, Vin, kok lu sekarang kayaknya agak berubah deh, lu jadi lebih rapi orangnya. Nah saya bilang, itu karena istri saya Doris, yang orangnya sangat bertolak belakang sama saya. Doris itu orangnya sangat rapi, sangat resik saudara. Nah karena itu saudara, saat kita udah nikah, kita tinggal sama-sama saudara, saya tuh awalnya jadi gak enakan kalau apartemen saya tuh berantakan. Karena saya tahu Doris tuh orangnya gak suka apartemen berantakan. Buat dia, kebersihan, kerapihan itu berharga di mata dia saudara. Dan karena Doris adalah orang yang berharga di hati saya juga saudara, akhirnya saya pelan-pelan ikutin kebersihannya dia. Yang tadinya males beres-beres saudara, tadinya saya kalau ambil barang saya gak balikin ke tempatnya. Ada meja kotor, saya biasanya biarin aja, sekarang enggak. Ambil barang, saya pelan-pelan balikin. Ada yang kotor, saya lap mejanya. Piring kotor, biasanya saya tunggu sampai biasanya ada ART saya datang baru dicuciin sama dia. Sekarang enggak saudara, maksimal 1 hari udah dicuci karena dia nggak betah melihatnya saudara. Jujur ini berat, tapi motivasi saya mau melakukan ini saudara kenapa? Bukan karena saya ngerti bersih itu enak, bukan awalnya karena saya ngerti ini buat kesehatan saya atau apa, enggak, bukan itu alasannya saudara. Tapi saya lakukan karena kenapa? Saya sayang sama Doris. Jadi saya mau berusaha jadi orang yang lebih rapi. Karena Doris suka rapi. Sampai tanpa saya sadari sekarang saudara, pelan-pelan saya berubah. Dari yang tadinya saya risih, saya biasa aja ngeliat berantakan di rumah, kok jadi sekarang ada rasa risih. Kalau ngeliat barang gak di tempatnya. Jadi saya otomatis tuh ngelakuin, saya bersihin. Rumah saya bersihin. Apa yang kotor tanpa ada paksaan, tanpa disuruh, saya lakukan itu juga dengan hati yang tidak begitu berat juga sekarang saudara. Saudara, saya percaya setiap kita pengen berubah sebagai orang percaya. Mungkin saudara di sini mau berubah dalam karakter-karakter tertentu. Berharap mungkin saudara tadinya lebih emosian bisa mengontrol emosi saudara. Saudara mungkin pengen berubah lebih serius lagi ikut Tuhan. Disiplin-disiplin rohani saudara ingin tingkatkan lagi. Pengen rutin dalam berdoa. Saudara, saya percaya kita semuanya mau berubah. Tapi saudara, perubahan itu tidak cukup hanya terjadi dengan kita mengerti firman Tuhan saja. Perubahan itu tidak cukup terjadi hanya dengan kita melakukan dengan cara yang benar saja. Ingat saudara, 2 minggu lalu ada pemimpin kaya itu dikatakan apa? Dia ngerti firman Tuhan. Dia bilang sudah melakukan semua firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Hatinya tetap sedih waktu Tuhan minta dia melepaskan kekayaannya. Hatinya gak berubah. Gak ada perubahan yang terjadi meskipun dia sudah ngerti, dia sudah taat firman Tuhan. Saudara dan saya hanya bisa berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saudara. Kalau kita melihat Yesus sebagai pribadi yang paling berharga di dalam hati kita. Oleh karena itu saat ini saya mau mengajak kita semua saudara, sebelum kita
pikirin bagaimana caranya kita berubah. Saudara, minta Tuhan selidiki hati kita sekali lagi. Kalibrasi hati kita sekali lagi. Siapa atau apa yang sekarang ini sedang memenuhi hati kita? Apakah itu kepentingan kita sendiri? Apakah itu angan-angan kita, ambisi kita? Apakah itu hal-hal lain seperti materi, komunitas kita, pasangan kita? Karena kalau ini nggak diberesin saudara, kita tidak melihat Tuhan itu penuh di dalam hati kita, sulit, bahkan mustahil kita bisa berubah. Yang ada mungkin kita bisa berubah sebentar, beberapa saat kita berubah, tapi lama-lama hati kita ini nggak akan bisa kuat, kita nggak akan bisa nahan kecenderungan hati kita yang mau jatuh lagi ke dalam dosa, yang mau lagi balik lagi ke kehidupan kita yang lama, nggak akan bisa saudara. Hati kita harus diubah dulu, harus dikalibrasi ulang dulu oleh Tuhan. Dan bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa melihat keberhargaan Kristus senantiasa di dalam hati kita? Kalau kita senantiasa melihat dan mengarahkan hati kita kepada janji penebusan yang harus tergenapi. Kita masuk ke poin yang ketiga. Misi Injil Kristus menyatakan janji penebusan yang harus tergenapi. Saudara, ada satu hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin kita perhatikan, dan ini ada di ayat kelima. Kita mundur sejenak. Ya saudara, ke ayat 5, kepada perkataan Yesus kepada Zakeus. Menarik di sini, Yesus waktu dia bilang dia mau menumpang di rumah Zakeus, dia nggak bilang aku mau menumpang di rumahmu. Enggak. Dia bilangnya apa di situ? Aku harus, ada kata harus di situ saudara. Saudara, kata harus di sini di dalam bahasa aslinya itu adalah kata dei dalam bahasa Yunaninya. Dan kata dei ini itu bisa diartikan ini bukanlah satu keharusan dari keinginannya Yesus, tapi ini seperti ada suatu mandat. Atau Yesus itu dibilang sudah dimandatkan untuk menumpang di rumah Zakeus. Artinya saudara, Yesus menumpang di rumah Zakeus ini adalah bagian dari rencana penebusan yang Tuhan telah tetapkan sejak awal sebelumnya saudara. Dan kenapa saudara ini menjadi sangat signifikan? Kenapa Tuhan menyatakan ini, menentukan, memandatkan ini saudara bagi Yesus kerjakan? Karena disinilah Yesus kembali mau menunjukkan untuk apa ia datang ke dalam dunia ini. Kata menumpang yang dipakai Yesus di sini dalam bahasa asli itu adalah kata meno. Itu bisa diartikan bukan hanya sebagai nginep sementara, tetapi juga bisa diartikan sebagai tinggal atau diam. Dalam bahasa Inggrisnya stay or remain. Artinya saudara, Yesus yang mau menumpang, yang harus menumpang di rumah Zakeus, itu merujuk kepada misi Yesus di dalam dunia ini. Untuk apa saudara? Tinggal selama-lamanya bersama orang-orang seperti Zakeus ini. Yaitu kita semua, orang yang berdosa, yang rendah, yang terhina. Seperti yang Yesus katakan juga di ayat 10 saudara, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus harus melakukan ini semua saudara. Dia harus datang supaya misi ini tergenapi. Dia harus tinggal di dalam setiap umat-umat pilihannya saudara. Namun menariknya saudara, Yesus tidak dapat tinggal di dalam diri kita begitu saja. Ada harga yang besar yang harus ia bayarkan. Dan kita lihat di sini, harga itu pun dia harus bayarkan saat ia menumpang di rumah Zakeus. Lihat apa yang dikatakan di ayat ke-7 di situ. Dikatakan, setelah Yesus bilang dia mau menumpang dan Zakeus menyambutnya, orang-orang di sekitarnya yang tadinya mengaguminya, yang tadinya berkerumun untuk melihat siapa Yesus, akhirnya mereka bersungut-sungut. Dia berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini adalah satu cibiran saudara, dari mulut orang-orang yang tadinya datang untuk menyambut Yesus dengan begitu rupa. Ini adalah harga yang ia juga harus bayarkan saudara, ketika ia menumpang di rumah Zakeus. Karena Yesus harus menumpang di rumah Zakeus yang berdosa, yang rendah dan hina. Yesus pun juga harus rela dipandang seperti orang yang berdosa,
orang yang rendah, orang yang hina, sama seperti Zakheus. Dan harga besar itu pun ia juga nyatakan untuk dia tinggal bersama-sama kita. Bukan cuma hanya ia dihina saja, bukan hanya dia direndahkan saja, tapi dia direndahkan dan dihina sampai mati di atas kayu salib, saudara. Dan ini harus terjadi, kenapa saudara? Karena dengan kematian Yesus di atas kayu salib, disitulah dia membayar semua dosa-dosa kita. Di atas kayu saliblah dosa-dosa kita dipuaskan, diselesaikan secara tuntas oleh Kristus. Dan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, sekarang kita yang berdosa itu menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan karena kita sudah dibenarkan, disitulah akhirnya Tuhan dapat tinggal di dalam kita. Karena Tuhan hanya dapat tinggal di orang-orang yang hatinya benar. Dan hati kita hanya bisa menjadi benar hanya karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Saudara, kita tahu sekarang bersama, Kristus telah menggenapi rencana salib. Itu sudah selesai semuanya di atas kayu salib. Dan apa yang kisah Zakheus ini tunjukkan kepada kita sekarang, saudara, ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa apapun kondisi hidup saudara, bagaimanapun sekarang saudara melihat kehidupan saudara, saudara telah saat ini memiliki harta paling berharga di dalam hidup saudara. Modal saudara untuk saudara berubah, yaitu Kristus yang gak akan kemana-mana dari hidup kita. Dia yang sudah menebus hidup kita, saudara. Dia akan terus berkenan kepada hidup kita. Dan dia akan terus menjadi pusat dan memimpin hidup kita sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, saudara, pandanglah hal ini sebagai hal yang berharga dalam hidupmu. Salib Kristus ini sebagai harta yang paling indah, yang paling berharga dalam hidupmu. Dan saat kita memandang Kristus yang berharga ini, saya ingin katakan, selamat berubah. Nikmati terus Kristus selagi ia mengubahkan dirimu. Yes, perubahan akan terjadi lewat kesulitan, saudara. Yes, perubahan akan terjadi lewat konflik, sakit hati. Tapi justru disitulah, saudara, Kristus akan menyatakan dirinya yang paling berharga. Lebih berharga daripada uang di rekeningmu. Lebih berharga daripada penerimaan-penerimaan di sekitarmu. Lebih berharga daripada prestasi-prestasi yang kamu bisa dapatkan dari karirmu, dari edukasimu, dari semua gelar yang bisa kau miliki. Dan nikmati, saudara, dia pasti akan mengubahkan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami meminta agar Kristus selalu menjadi harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami mungkin saat ini seringkali lupa akan kasih karunia Tuhan. Seringkali kami mungkin di dalam rutinitas kesibukan kami, Tuhan, kami cenderung lebih mau melihat kepada hal-hal lain dalam dunia ini ketimbang kepada Kristus yang berharga. Namun kami berdoa agar Tuhan kembali membukakan hati kami. Tuhan kembali memperlihatkan kami kepada Kristus yang indah itu. Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Dan biarlah keberhargaan itu terus menguasai setiap hati kami. Sehingga kami dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk terlebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi menikmati Kristus. Dan terlebih lagi menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.